di sini akan menjelaskan bagian pendahuluan. Bahasa erat kaitannya dengan penyampaian ide atau gagasan yang ada dalam pikiran dan perasaan manusia. Nah, bahasa juga sebagai alat komunikasi, baik komunikasi antara individu maupun antar kelompok. Berbicara mengenai bahasa, satu hal yang tidak terlepas yaitu ragam bahasa, dan yang perlu diperhatikan yaitu media yang digunakan, latar belakang penutur, dan pokok persoalan yang akan dibicarakan. Banyak pesan kesehatan yang berada di poster ataupun media lain yang menggunakan variasi bahasa. Biasanya yang sering ditemukan yaitu bahasa ilmiah. Contohnya, kata hepatitis, nyamuk Aedes aegypti, TBC, azba, dan lain-lain. Nah, bahasa ilmiah itu mungkin tidak akan dimengerti oleh orang awam sebelum dijelaskan terlebih dahulu. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas mengenai ragam bahasa yang digunakan oleh pihak kesehatan dan mencari responding masyarakat. Nah, berkaitan dengan ragam bahasa, perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk ragam bahasa pada pesan kesehatan di puskesmas, dan berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan bentuk ragam bahasa dan menganalisis ragam bahasa untuk mencari tahu pesan tersebut itu sampai ke masyarakat dan pembaca. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian dari jurnal ini. Jurnal ini berjudul beragam analisis ragam bahasa di puskesmas. Nah, metode penelitian yang diambil adalah di Puskesmas Tengaran, dan metode penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, yaitu pada bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Mei 2012. Yang dilakukan penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dan strategi yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan ragam bahasa yang dipakai di Puskesmas Tengaran ini. Sedangkan untuk data yang digunakan di penelitian ini merupakan pesan kesehatan yang ada di Puskesmas Tengaran. Sedangkan sumber untuk penelitian ini merupakan sumber primer, yaitu merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam penyampaian pesan kesehatan di Puskesmas Tengaran. Teknik yang dilakukan pada metode penelitian kali ini yaitu dengan teknik observasi, teknik simak, teknik catat, teknik wawancara, dan juga waktu. Keabsahan pada metode penelitian ini diambil menggunakan cara triangulasi data, di mana triangulasi data merupakan suatu usaha untuk memahami suatu objek, subjek penelitian, cara, metode, teori, dan juga waktu. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian C, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Hasil ini tuh, hasil dari analisa ini tuh bisa memfokuskan kepada jenis ragam bahasa, terus penggunaan imbuhan, ketiga penggunaan bentuk baku, keempat penggunaan EYD, dan yang terakhir itu adalah penggunaan bahasa daerah. Pertama yaitu mengenai jenis penggunaan bahasa, yaitu biasanya bahasa yang digunakan dalam keadaan sehari-hari. Nah, bahasa ini tuh digunakan bisa secara lisan dan juga bisa secara tulisan. Bahasa ini juga bisa dibagi berdasarkan pertama dari cara penulisan, yang kedua bisa dari cara pemakaian, lalu kedua ada penggunaan imbuhan, misalnya seperti kawasan ini dilarang merokok. Nah, di sini itu yang menggunakan imbuhannya itu yaitu kata dilarang dan merokok. Tapi kata imbuhan ini tuh tidak mengubah kata dasar itu sendiri. Yang ketiga ada penggunaan bentuk baku. Nah, ini tuh untuk membakukan suatu kata berdasarkan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya seperti bila perlu. Nah, kata bilanya ini tuh harus diubah menjadi baku, misalnya apabila, karena kata ini tuh tidak baku. Dan selanjutnya adalah penggunaan EYD. Nah, penggunaan EYD ini
harus sesuai dengan EYD Bahasa Indonesia. Contohnya misalnya kawasan ini harus sehat dari HIV dan AIDS. Misalnya ditulisnya itu dengan huruf kapital. Nah, dalam bahasa Indonesia ini tuh salah karena harusnya menggunakan bahasa dengan huruf dengan tulisan kecil. Yang kelima yaitu mengenai unsur pencampuran bahasa atau dialek. Nah, ini tuh misalnya dalam menggunakan bahasa Jawa seperti ora kayak gitu ya. Nah, ini tuh biasanya misalnya di suatu puskesmas lebih sering menggunakan bahasa tersebut, dan itu teh bisa menjadi daya tarik untuk yang membacanya, karena pengunjung yang lebih banyak ke puskesmas itu menggunakan bahasa Jawa. Dan yang terakhir yaitu ada realisasi pesan kesehatan kepada masyarakat pembaca. Nah, ini tuh respon terhadap suatu masyarakat, misalnya itu dengan menggunakan suatu poster agar menarik orang-orang yang membaca, karena dengan membaca itu lebih menarik respon, hampir 95% lebih tertarik dengan hal itu. Kesimpulan, dalam bahasa Indonesia, imbuhan disebut juga sebagai afiks, menjadi unsur penting yang dapat mengubah bentuk kata, jenis kata, makna kata. Banyaknya penggunaan bahasa yang tidak baku seperti bahasa lisan dan daerah. Lalu banyaknya penulisan yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan EYD seperti penulisan huruf besar dan tanda baca. Jadi kesimpulan yang didapat dari perumusan masalah ini ialah bentuk ragam bahasa yang didapat dari pesan kesehatan di Puskesmas Tangiran ialah adanya ragam bahasa daerah, adanya ragam cendekiawan dalam bidang kesehatan, bentuk bahasanya tidak formal. Pokok pesan dalam ragam bahasa ini berkaitan erat dengan bidang kesehatan, sarana yang digunakan bentuk tulis, dan pesan kesehatan ini bercampur dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris, daerah, dan ilmiah. Nah, dilihat dari ciri-cirinya, bentuk tulisannya termasuk ke dalam ragam bahasa fungsional yang membahas tentang bidang kesehatan. Kemudian, respon masyarakat terhadap pesan kesehatan yang berupa poster di Puskesmas Tangiran ini cukup baik. Terlihat dari persentase pembacanya lebih tinggi yang di rata-rata 56% dengan pengambilan sampel 30 orang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.